Ustadz, ketika mengatakan suatu amalan bid'ah, kenapa tidak dengan sabda Nabi, tapi dengan perkataan ulama? Karena Nabi sudah memberikan kaidah. Man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka itu tertolak. Cuma Pak, untuk menilai ini bid'ah atau tidak, bukan perkara yang mudah. Syekh Ali Hasan saja dalam kitab beliau Ilmu Ushulul Bid'ah mengatakan apa? Orang yang boleh menilai sesuatu bid'ah atau tidak harus memenuhi dua syarat. Harus memenuhi dua apa? Syarat yang pertama, an yakuna aliman bisunani Rasulullah SAW. Berilmu yang luas tentang sunnah Rasulullah SAW. Karena ilmu kita tentang sunnah ini sedikit, kita menganggap nggak ada dalilnya, padahal ada. Saya berikan contoh, itu terjadi di zaman sahabat bahkan. Waktu itu Aisyah minta supaya jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dimasukkan ke masjid. Aisyah ingin menyolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian sahabat langsung berkata apa? Itu bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi bahwa Nabi menyolatkan jenazah di dalam masjid. Nabi itu menyolatkan jenazah di luar masjid. Apa kata Aisyah? Sangat tergesa-gesa sekali mereka mengatakan itu bid'ah. Bukankah di zaman Rasulullah pernah menyolatkan dua anak baydha di dalam masjid, kata Aisyah. Jadi kata Syekh Ali ini menunjukkan orang yang ingin menilai suatu itu bid'ah atau bukan harus dia punya ilmu yang luas tentang sunnah Rasulullah SAW. Ini baru belajar Bulughul Maram aja udah pinter bid'ah. Belum Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad. Ini sunnah Rasul, hadis Rasul itu banyak banget Pak, ratusan ribu. Yang kedua, syarat yang kedua kata Syekh Ali apa? An yakuna mulimman bi ilmi usulil bidah. Dia betul-betul menguasai ilmu untuk menilai sesuatu itu apa? Bidah. Ada ilmunya? Ada. Lah, kalau semua orang Pak mudah mengecap enak seenaknya nih bid'ah. Berapa banyak nanti sunnah Nabi akan dianggap apa? Bid'ah. Hanya karena ketidaktahuan dia. Sekelas ulama besar saja sungguh sangat berhati-hati. Antum tahu Syekh Albani, seorang ahli hadis yang pengetahuan hadisnya banyak sekali, Masya Allah. Ketika dalam permasalahan yang disebut, yang menjadi khilaf para ulama tentang hukum apa? Hukum sholat jamaah kedua setelah jamaah pertama. Syekh Albani mengatakan makruh karena merajikan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Lalu muridnya yang bernama Syekh Masyhur Hasan Salman berkata, wahai Syekh, kenapa engkau tidak mengatakan haram? Karena aku melihat dalil-dalilnya kuat sekali menunjukkan keharaman. Kata Syekh apa? Laisa li salafun fi hadha. Saya nggak punya pendahulu ulamanya. Jadi saya nggak berani. Masya Allah. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang berudhiyah khusus untuk mayat. Berkorban untuk apa? Mayat. Kata beliau apa? Aku tidak mengetahui ini dilakukan oleh salafus saleh. Tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Tapi untuk menghukumi itu bid'ah juga saya nggak berani. Itu ulama, Pak. Ya, berhati-hati banget. Kita terkadang begitu sangat apa? Mudah mencap dan menilai ini apa? Bid'ah. Itu bid'ah. Lah ya akhi, hati-hati. Makanya kenapa? Ya, untuk mencap itu bid'ah itu kita harus melihat ada nggak ulama yang berpendapat demikian.
Karena tadi syaratnya berat. Bukan masalah sepele ini. Bukan apa? Bukan masalah betul. Nabi mengatakan siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami. Tapi kan untuk mengetahui ada nggak perintah atau tidak, harus menguasai banyak hadis tidak? Harus itu. Nggak sembarangan, Mas. Ya. Makanya para ulama terdahulu saja sampai berselisih apakah ini termasuk sunnah atau termasuk bid'ah atau tidak. Ya, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan enggak. Karena itulah, karena mereka berhati-hati dalam masalah ini. Ya. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها